apa? Cinta, tidak mungkin. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ada rasa takut kalau seandainya harapannya itu tidak kesampaian, tidak terwujud. Ada rasa takut. Dan rasa takutnya inilah yang menghantarkan dia kepada yang ketiga, berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Sebenarnya yang tiga ini saling berkaitan. Pertama, ada rasa cinta. Karena dia cinta pada apa yang dia harapkan, otomatis dia takut tidak kesampaian. Bukankah seperti itu? Ya. Antum berharap menikahi seorang gadis, entah nikah yang ketiga atau enggak tahu saya. Antum berharap menikahi seorang gadis, berangkat dari cinta antum sama gadis itu, berharap ingin menikahinya. Ada tidak rasa khawatir jangan-jangan diambil oleh teman antum? Ada tidak? Ada. Ya. Baik. Ada rasa khawatir. Nah, rasa khawatir inilah yang mendorong antum untuk segera mendapatkan dia, berusaha. Gimana caranya supaya tidak disalib oleh teman antum? Ya. Baik. Itu dia. Begitu pula dengan surga. Seseorang dia mengharapkan surga, ada rasa cinta terhadap surga. Takut jangan-jangan tidak masuk surga. Maka dia pun akhirnya berusaha untuk melangkah, ya, melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada surga. Ini dia harapan yang sebenarnya, para jamaah sekalian. Maka tanyakan pada diri kita, ya, selama ini kita berharap masuk surga, apakah yang tiga ini ada atau tidak? Ya. Dulu Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Fauzi Athhar rahimahullahu ta'ala, saya ingat sekali, di Abu Hurairah dulu, setiap bulan Ramadan salat tarawih itu 1 juz. Setiap malam bulan Ramadan salat tarawih itu 1 juz. Ya. Suatu ketika Ustaz kita, Ustaz Fauzi Athhar rahimahullah, setelah rakaat setelah salam yang pertama beliau keluar karena ada hajat, ya, mau ke kamar mandi. Ketika beliau masuk, orang sedang sholat, ya, orang sedang sholat, sudah dari tadi imam membaca, ternyata banyak yang duduk-duduk di belakang ngobrol. Maka Ustadz kita marah sekali sambil mengatakan, kalian mengharapkan surga tingkatan paling atas, tetapi seperti ini caranya. Kalian mengharapkan surga tingkatan paling atas, tapi seperti ini caranya. Malas-malasan imam dari tadi sudah takbir, sudah baca, kalian ngobrol-ngobrol di belakang. Jadi kalau betul harapannya, ada sa'yun, ada usaha untuk mewujudkan harapannya. Ada usaha. Ya. Bukan seperti perkataan sebagian pemuda yang sering kita ulang-ulang. Muda poya-poya, kaya tua kaya raya, mati masuk surga. Allahul musta'an. Wa amma raja'u, adapun harapan, la yuqarinuhu, yang tidak dibarengi, syai'un min dzalik, oleh yang tiga ini. Dia mengatakan, saya berharap masuk surga, saya berharap masuk surga, saya berharap masuk surga, terus diulang-ulang, tapi sholat enggak, ya, baik, diajak ke pengajian enggak mau, dan seterusnya. Adapun harapan yang tidak dibarengi oleh yang tiga ini, fahuwa, maka itu min babil amani, angan-angan. Dan angan-angan tidak bisa masukkan orang ke dalam surga. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan orang Yahudi dan Nasrani, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Apa bantahan Allah? Tilka amanihum, itu angan-angan kalian. Angan-angan tidak bisa masukkan dalam surga. Itu angan-angan kalian. Silahkan kalian berangan-angan, tapi itu tidak bisa masukkan kalian ke dalam surga. Jadi harapan yang tidak dibarengi oleh yang tiga ini, fahuwa min babil amani. Membetadahna ini, bebelian ini harapan atau angan-angan ini? Saya berharap bisa kurban di tahun Idul Adha, berharap bisa kurban. Lalu nggak mau dia nabung semuanya uang yang digunakan untuk beli rokok. Angan-angan atau
harapan ini? Angan-angan. Iya. Baik. Sambil dia ngudut begini, mudah-mudahan jemaat yang ngorbankan. Pas besoknya nggak ada uang. Subhanallah. Ya tanyakan sama kita. Kita ini punya harapan atau punya angan-angan? Warraja'u syai'un, kata beliau di sini, warraja, yang namanya harapan syai'un itu satu hal. Wal amani, dan angan-angan syai'un akhar, hal yang berbeda. Bukan sama. Iya. Tidak sama antara harapan dengan angan-angan. Fakullu rajin, setiap orang yang berharap, khaifun, pasti dia takut. Takut apa jemaah sekalian? Takut harapannya tidak sampean. Takut. Baik. Berangkat dari takutnya itu, akhirnya dia apa? Berusaha. Baik. Akhirnya dia berusaha. Wasairu, orang yang berjalan ala tariqi, di atas jalan, seseorang yang sedang berjalan, idza khafa, kalau dia takut tidak akan sampai di tujuan, asra as-sayra, maka dia akan mempercepat langkahnya. Mempercepat langkahnya. Ya, misalkan antum ada pelanggan antum nelpon, kita jumpa di tempat ini jam sekian. Ya. Kemudian ternyata qadarullah, waktu perjalanan antum ke tempat jumpa tersebut mepet. Saya yakin antum tidak akan peduli lagi dengan lampu lalu lintas itu. Kenapa? Ada yang diharapkan di sana, takut pelanggan itu akan kabur, atau pelanggan itu akan pindah ke tempat lain. Takut, ngebut, ada usaha. Jadi siapa yang berjalan di atas suatu jalan, idza khafa, kalau dia takut, asra as-sayr, dia akan mempercepat langkahnya, makhafatal fawati, karena takut al-fawat, akan terluput. Ya. Tapi kalau misalkan pelanggan mengatakan antum harus datang jam sekian, sisa waktu antum tinggal 20 menit, tenang saja, santai. Ini bukan harapan, ini angan-angan. Antum nggak ada jiwa bisnis kalau seperti ini. Kemudian beliau membawakan satu dalil, wa fi Jami' at-Tirmidzi, di dalam kitab Jami' at-Tirmidzi, ya, yang sering dikenal dengan istilah Sunan at-Tirmidzi. Nama aslinya kitab ini Al-Jami'ul Kabir. Al-Jami'ul Kabir, tetapi sering disebut dengan Sunan. Ya, Sunan Tirmidzi. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Qala, lil munasabah, sebagian ulama mengatakan siapa yang punya kitab Jami' Tirmidzi di rumahnya, maka seolah-olah dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya. Makanya antum miliki kitab Jami' Tirmidzi ini. Ya, antum cari terjemahannya. Kenapa ulama mengatakan siapa yang punya di rumahnya kitab Al-Jami' Tirmidzi, seolah-olah Rasul alaihi salatu wasallam hidup di rumahnya bersama dia. Ya. Baik. At-Tirmidzi rahimahullah membawakan riwayat dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa, siapa yang takut. Kata sebagian ulama, takut terhadap musuh, yaitu syaitan. Baik, atau musuh secara umum. Adlaja, maka dia akan berjalan di awal malam. Siapa yang takut terhadap musuh, ya, maka dia akan berjalannya di awal malam. Ini gambaran dari Nabi SAW. Kenapa? Karena di zaman dahulu musuh itu menyerang di akhir malam. Kalau di awal malam itu tidak akan ada musuh yang menyerang. Pernah kita sampaikan, peperangan di zaman dahulu itu peluit, tanda akhirnya itu apa? Apa tanda akhirnya? Tenggelam matahari. Bagaimanapun serunya peperangan, musuh melawan musuh, saling rantek misalkan. Tapi kalau matahari sudah tenggelam, harus berhenti. Mereka nggak butuh wasit, harus berhenti. Kalau matahari sudah tenggelam, stop peperangan, stop. Makanya siapa yang takut musuh, tempat amannya itu di awal malam. Segera kabur di sana di awal malam. Di awal malam. Man khafa adlaj, siapa yang takut adlaj, maka dia akan berjalan di awal malam. Wa man adlaja,
dan siapa yang berjalannya dari awal malam balagal manzila, dia akan sampai di tujuannya, akan sampai. Baik. Ada sebagian kebiasaan orang-orang kami di sana, orang Bongkot, kalau ingin bepergian, ya, pesawatnya itu misalkan jam 9 pagi pesawatnya. Antum tahu mereka berangkat ke bandara jam berapa? Jam 3 malam. Sampai tujuan tidak? La syak, tidak ada keraguan. Sampai tujuan. Itu kebiasaan orang kami di sana. Pesawat jam 9, lebih baik nginep di sana. Jadi mereka dalam urusan dunia betul-betul mempraktikkan hadis ini. Urusan dunia. Man khafa adlaj. Siapa yang takut, dia akan berjalan dari awal malam. Wa man adlaja, dan siapa yang berjalan dari awal malam balagal manzil, pasti sampai. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan, ala, ketahuilah, inna sil'atallah, sesungguhnya barang dagangan Allah ghaliyatun, mahal. Setelah beliau menyuruh berjalan, bersegera, beliau jelaskan kenapa harus bersegera, karena yang sedang dicari ini sesuatu yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Ala, ketahuilah, inna sil'atallah, sesungguhnya barang dagangan Allah al-jannah, adalah surga. Butuh segera jemaah sekalian, butuh segera. Ya. Baik. Nabi SAW mengatakan surga itu mahal. Sebagian orang mengatakan surga itu murah. Siapa yang antum pati ini? Ya. Nabi SAW mengatakan mahal. Ada banyak orang mengatakan surga itu murah. Mana yang benar? Mahal atau murah? Mahal atau murah? Baik. Ada satu riwayat, saya ingin sampaikan ini, betul mana mahal atau murah ini. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan beliau mengatakan riwayat ini sanadnya jayyid, bagus. Riwayat ini sanadnya jayyid. Tentang Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, perawi hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ibnu Hajar menceritakan tentang Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Suatu ketika Abu Dawud ini, ya, beliau pernah naik ke atas perahu. Beliau naik ke atas perahu, di mana perahu ini agak besar, dan di perahu tersebut ada sampan kecil di sana, diikat di sampingnya. Setelah beliau naik bersama teman-teman beliau, perahu itu pun jalan meninggalkan pantai. Tetapi belum jauh jalannya, tiba-tiba di pinggir pantai ada seorang yang bersin, baksing. Orang itu dia baksing sambil mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan suara alhamdulillahnya didengar oleh Abu Dawud yang ada di perahu itu. Beliau mengatakan kepada pemilik perahu, boleh tidak kita balik sebentar? Kata pemilik perahu, nggak bisa. Kata beliau, boleh tidak saya sewa sampan yang kecil ini 1 dirham, boleh? Boleh tidak? Kata pemilik perahu, boleh, silahkan. Akhirnya beliau menyewa sampan tersebut, lalu beliau dayung. Sesampai di pinggir pantai, beliau datangi orang yang bersin itu, kemudian mengatakan, yarhamukallah. Setelah itu beliau balik lagi ke sampan itu, beliau sekedar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dan tentunya orang itu menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di tengah laut, ya, ketika mereka semua sudah berada di atas perahu itu, di tengah laut, di malam hari, tiba-tiba terdengar suara mengatakan, laqad ishtara Abu Dawud al-jannata bidirhamin. Sungguh Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Ya. Dan sanadnya riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Hajar jayyid, bagus. Imam Ibnu Hajar, ulama ahli hadis. Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Baik, surga itu mahal atau murah? Cepat sekali antum ya berpindah mazhab. Baik.
Surga itu dia murah dari satu sisi dan dia mahal dari satu sisi. Surga itu dia murah dari sisi semua orang berpeluang untuk mendapatkannya, bukan hanya orang kaya. Beda dengan barang dunia. iPhone 14 hanya orang kaya yang mampu. iPhone 14 hanya orang kaya. Kita yang miskin, ya sudah. Yang miskin tugasnya amani, angan-angan terhadap iPhone 14. Angan-angan. Baik, itu perkara dunia. Kalau perkara dunia dia mahal itu, kenapa? Hanya orang kaya. Beda dengan surga ini, orang miskin pun berpeluang. Orang miskin berpeluang. Dari segi ini dia murah. Lalu dari mana segi mahalnya? Dia mahalnya karena dia membutuhkan biaya sepanjang hidup, istiqamah sepanjang hidup. Itu mahalnya. Ya, dia membutuhkan biaya sepanjang hidup, istiqamah. Seandainya seseorang dia ibadah, di akhir hidupnya dia murtad, nggak jadi dapat surga. Nggak jadi dapat surga. Ya, 60 tahun hidupnya, 59 tahun itu dia ibadah, muslim, taat. Tapi 1 tahun terakhir 60 tahunnya itu di sana dia murtad, nggak jadi dapat surga. Dari segi ini dia mahal. Dari segi bahwasanya semua orang berpeluang untuk mendapatkannya, bukan hanya orang kaya, hatta orang miskin pun, ya, maka dari segi sana dia murah, dia murah. Tetapi dari segi bayarannya harus sepanjang hidup istiqamah, dari segi ini dia mahal. Baik. Kemudian beliau di sini mengatakan, jadi itu dia perbedaan antara harapan dengan angan-angan. Lalu beliau ingin memberikan kepada kita contoh harapan yang benar yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kata beliau, "Wa man ta'ammala," dan siapa saja yang memperhatikan dengan seksama, siapa yang melihat dengan seksama ahwal as-sahabati, kondisi para sahabat radhiyallahu anhum, wajadahum, dia akan jumpai para sahabat fi ghayatil amal, sangat bersungguh-sungguh di dalam beramal, ma'a ghayatil khawf, disertai dengan ketakutan yang luar biasa. Para sahabat, ya, mereka sudah bersungguh-sungguh berusaha tapi masih takut. Ya subhanallah. Wa nahnu, sedangkan kita, kata Ibnul Qayyim, perhatikan, sedangkan kita jama'na, kita mengumpulkan baina taksir, antara taksir kelalaian, balit tafrid. Tafrid ini lebih dahsyat daripada taksir. Kalau taksir itu masih dia ngerjakan perintah tetapi taksir kurang. Kalau tafrid ini lalai total. Kita ini telah berhasil, kata Ibnul Qayyim, berhasil dalam tanda kutip, kita berhasil mengumpulkan antara kelalaian wal amni, dan rasa aman. Ini kita. Subhanallah. Sahabat, mereka berhasil mengumpulkan ibadah disertai dengan apa? Rasa takut. Takut apa? Takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menangis ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim bersama putranya Ismail membangun bangunan Ka'bah. Setelah mereka selesai membangunnya, mereka mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah ini dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika membaca ayat ini, beliau tidak sanggup menahan tangisan beliau. Beliau mengatakan, lihat, dua manusia mulia, Nabi Ibrahim kekasih Allah bersama putranya Nabi Ismail, dua manusia mulia melakukan amalan yang sangat mulia, membangun Ka'bah di tanah yang sangat mulia yaitu Makkah, tapi mereka masih meminta supaya ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dua manusia mulia melakukan amalan yang sangat mulia di atas tanah yang paling mulia, tapi masih berharap Rabbana taqabbal minna. Iya. Itu mereka berhasil mengumpulkan antara amal soleh dengan rasa takut.
Sedangkan kita, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyindir kita semua. Wa nahnu jama'na, kita telah berhasil mengumpulkan bainat taqsiri balit tafrid, antara kelalaian wal amni dan rasa aman. Santai saja, santai saja. Subhanallah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Fahadha as-siddiq radhiyallahu anhu. Fahadha, inilah as-siddiq. Siapa yang disebut dengan as-siddiq? Abu Bakar as-Siddiq. Inilah, lihatlah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Apa kata Abu Bakar? Wadittu, aku berharap, anni, bahwasanya aku ini, sya'ratun, hanyalah sehelai rambut. Aku berharap aku ini hanyalah sehelai rambut, bukan manusia, bukan manusia. Aku berharap aku ini sehelai rambut fi janbi abdin, yang ada di tubuh seorang hamba mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Aku berharap aku ini bukan manusia yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya sana sini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi aku ini berharap sebagai sehelai rambut atau sehelai bulu yang ada di tubuh seorang hamba yang beriman, yang apabila hamba tersebut masuk surga, maka aku itu otomatis ikut masuk bersamanya. Ini sekelasnya Abu Bakar, yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar tempatnya di mana? Surga. Bahkan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang pintu-pintu surga, ada orang yang dipanggil dari pintu salat, ada yang dipanggil dari pintu zakat, ada yang dipanggil dari pintu jihad, ada yang dipanggil dari pintu ini, pintu itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada tidak orang yang dipanggil dari semua pintu, diperbutkan dari semua pintu? Kata Abu Bakar, ada. Kata Nabi SAW, ada, dan saya berharap engkau orangnya. Tapi apa kata Abu Bakar? Saya berharap seandainya saya hanya sehelai rambut yang tubuh di badan seorang mukmin, yang kalau dia masuk surga saya otomatis ikut. Ya. Baik. Umar ibn al-Khattab pernah mengucapkan kalimat yang sama. Kalau Umar, dia mengatakan apa? Aku berharap aku adalah sehelai rambut yang tumbuh di dadanya Abu Bakar. Itu kata Umar. Aku berharap menjadi sehelai rambut yang tumbuh di dadanya Abu Bakar. Ketika ucapan Umar didengar oleh Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, justru aku berharap tumbuh di dadanya Umar. Allahu Akbar. Itu mereka. Itu mereka. Ya. Baik. Wa dzukira anhu, dzukira, dan telah disebutkan anhu, tentang Abu Bakar, diriwayatkan tentang Abu Bakar, annahu kana yumsiku bilisanihi, pada suatu hari Abu Bakar dia pernah menggenggam lisannya, dia pegang lisannya, wa yaqul, dan dia berkata, hadzal ladzi, inilah dia yang auradani, yang bisa menjatuhkanku al-mawarida, ke dalam kebinasaan, ke dalam kebinasaan. Ya. Padahal ini manusia paling mulia, otomatis lisannya juga lisan yang paling mulia. Lisan yang paling mulia, lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia paling mulia, lisan beliau paling mulia. Manusia yang paling mulia bil ijma' menurut kesepakatan setelah Nabi alaihi wasallam siapa? Abu Bakar. Otomatis lisan beliau paling mulia, tapi beliau genggam. Ya. Sambil mengatakan, ini yang akan membinasakanku, ini yang akan membinasakanku. Kita sekarang sambil bergibah, insyaallah surga, kata. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Betapa tertipunya kita, ikhwan. Ya. Subhanallah. Ini tentang Abu Bakar. Ya, yang beliau sebutkan di sini ada 2 riwayat saja, sebenarnya banyak riwayatnya, tetapi ini ringkasannya, kitab yang kita baca ringkasan. Wa hadza Umar, dan ini Umar, manusia nomor 2 yang paling mulia setelah Nabi SAW dan Abu Bakar. Qara'a surat At-Tur. Umar ibn al-Khattab, beliau pernah membaca surah At-Tur, surah At-Tur, wat-Tur, hatta, sehingga idza balagha, ketika dia sampai pada ayat yang ke-7, inna adzaba rabbika lawaqi', inna adzaba rabbik, sesungguhnya azab Tuhanmu, lawaqi', benar-benar akan terjadi. Baka, Umar ibn al-Khattab langsung menangis. Washtadda buka'uhu, dan tangisannya semakin menjadi-jadi,
hatta marida, sampai dia jatuh sakit, wa'aduhu, maka dia pun dijenguk oleh teman-temannya gara-gara membaca ayat ini. Inna adzab rabbika lawaqi'. Putranya Umar, Abdullah bin Umar, dia pernah salat tahajud dan dia hanya membaca beberapa ayat dari surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Ketika dia sampai pada ayat setelahnya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, dia terus menangis sampai masuk waktu subuh. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika semua manusia bangkit dari kuburnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus menangis. Baik. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia membaca ayat ini dan dia terus menangis sampai maridah, jatuh sakit. Ya, jangan antum mengatakan ya kelebihan, lebay, jangan. Ini mereka, iman mereka memang beda. Cuman tetap diingatkan oleh para ulama, ada satu hal yang berlebihan. Kalau ini boleh antum katakan lebay, berlebihan, yaitu apa yang diriwayatkan dari sebagian orang-orang tasawuf, orang-orang sufiyah. Sebagian orang sufiyah ketika mereka membaca Al-Quran sampai pada ayat azab, maka langsung dia jatuh kemudian mati gara-gara takutnya terhadap ayat azab tersebut. Kalau ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ketika fenomena ini pertama kali muncul di kalangan sufiyah pertama, di kalangan tasawuf pertama, ketika fenomena ini muncul maka diingkari oleh banyak para salaf. Sahabat dahulu iya, ketika membaca ayat Al-Quran mereka menangis sampai mereka sakit. Ada riwayat tentang itu. Tapi riwayat yang mengatakan sampai ada yang mati gara-gara takutnya terhadap ayat, nggak ada. Nggak ada. Baik. Kalau itu berlebihan. Baik. Ada disebutkan tentang seorang tokoh tasawuf ketika dia menjadi imam subuh membaca surah Al-Muddathir. Di saat dia membaca ayat fa idza nufikha fin naqur, dan ketika trompet sangkakala ditiupkan langsung dia jatuh. Ya. Dia teriak dulu, menangis, kemudian jatuh. Dan tidaklah dia dikeluarkan dari masjid tersebut kecuali dalam kondisi menjadi mayat. Ketika membawakan riwayat ini, apa kata Ibnu Taimiyah? Wa hadhihi mubalaghah, berlebihan. Berlebihan. Ya. Jadi perlu juga kita ingatkan ya. Ya. Adapun tentang Umar bin Al-Khattab menangis, ya tidak, ini bukan berlebihan. Antum sering mendengar kisahnya Abu Bakar yang Aisyah mengatakan, ya Rasulullah jangan tunjuk bapak saya Abu Bakar jadi imam, jangan. Kenapa? Karena kalau beliau membaca Al-Quran, suara Al-Quran beliau tidak terdengar, dikalahkan oleh apa? Isak tangisan beliau. Kalau sebatas menangis, iya. Ya, sebatas menangis, iya. Ya. Tapi kalau sampai pingsan, kemudian ya, mati apalagi, maka ini berlebihan. Wa kana yamurru bil ayati, wa kana, dan dahulu Umar bin Al-Khattab yamurru bil ayati, dia pernah melewati satu ayat, artinya membaca satu ayat. Fi wirdihi bil lailati, fi wirdihi, di wiridnya, wirid itu artinya bacaan rutin. Di wirid malamnya, artinya ketika sholat tahajud, satu ayat dia baca, fatuhifuhu, lantas ayat itu membuat dia takut. Fayabqa fil baiti, maka dia diam di dalam rumah ayyaman, beberapa hari. Yu'adu, dia dijenguk. Yahsabunahu maridan, mereka menyangka beliau sedang sakit. Ya. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu an, dan di wajahnya Umar khattani, ada dua garis. Ya, di wajahnya Umar ada dua garis. Ya. Di bawah kedua matanya itu, di pipinya, di sini ada dua garis aswadan, yang hitam. Kenapa kok bisa ada dua garis hitam? Minal buka, karena sering dialiri oleh air matanya. Ya. Yang namanya air ini, ada batu tetap ditetesi, dia akan ya berlobang. Nah, pipinya Umar ibn Al-Khattab saking seringnya dilewati oleh atau dialiri oleh air mata beliau, maka membentuk khattan aswadan, dua garis hitam. Ya, dua garis hitam. Subhanallah, ini manusia mulia. Ya.
Wa hadza Utsman bin Affan, dan ini Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kana idza waqafa 'ala al-qabri, apabila dia berdiri di atas kubur. Yang dimaksud dengan berdiri di atas kubur bukan di atasnya menginjak kuburan, bukan. Selesai menguburkan, biasakan kita berdiri. Ya, selesai menguburkan kita berdiri. Ya beki, maka dia menangis hatta yabulla, sampai air matanya itu membasahi lihyatahu, jenggotnya. Waqal, kemudian dia mengatakan, lau annani, seandainya aku berada bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Ya, seandainya aku berada antara surga dan neraka. Karena misalkan ini neraka, misalkan ya. Misalkan ini neraka, dan di atas neraka itu ada apa namanya? Sirat, jembatan. Setelah neraka itu tidak langsung surga. Setelahnya itu ada yang disebut dengan jambatan juga. Tetapi jambatan yang kedua ini disebut dengan kontoroh. Kontoroh artinya jambatan. Yang di atas neraka apa namanya? Sirat. Setelah neraka, sebelum surga apa namanya? Kontoroh. Dua-duanya artinya jembatan. Tapi fungsinya beda. Kalau kontoroh ini tempat membersihkan sisa-sisa hasad dan yang lainnya, itu di sini dibersihkan. Kontoroh. Dan Nabi SAW sebutkan itu, idza khalusal mu'minu minan nar, apabila seorang mukmin telah berhasil melewati neraka, artinya berhasil melewati sirat, ya, yuhbasuna 'alal qantarah, maka mereka ditahan di atas qantarah. Nah, itu yang dimaksud oleh Utsman bin Affan di sini. Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, la adri, dan aku tidak tahu saat itu, ila ayyatihima yu'maru bi, kemana aku akan dimasukkan. Aku tidak tahu kemana Allah akan memerintah malaikat untuk menyeretku, apakah ke surga ataukah neraka. Lakhtartu, ya, dalam kondisi seperti itu, lakhtartu, aku akan memilih atau berharap, an akuna ramadan, untuk menjadi ramad. Ramad itu arang. Aku berharap untuk menjadi arang. Qabla an a'lama, sebelum aku mengetahui, ila ayyatihi ma'asir, kemana aku akan pergi, surga atau neraka. Jadi membayangkan saja sebelum dia diputuskan apakah dia sebagai penduduk surga atau neraka, membayangkan itu saja membuat dia ketakutan. Padahal Nabi SAW mengatakan wa Utsman fil jannah, Utsman di mana? Surga. Tapi seperti itu mereka ada rasa takut. Bukan mereka tidak percaya terhadap hadis Nabi SAW, tapi mereka itu memang orang yang berhasil mengumpulkan antara ketaatan dan rasa takut. Ya. Baik. Sudah masuk atau Isya? Belum ya? Sudah masuk? Oh, belum. Kita lanjutkan sedikit saja. Wa hadza Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang empat ini sudah dijaminkan surga, bila syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah dijaminkan surga. Ali bin Abi Thalib, wa buka'uhu wa khaufuhu. Ali bin Abi Thalib ini buka'uhu, tangisannya, khaufuhu, dan ketakutannya. Wa kana yashtaddu khaufuhu, rasa takutnya Ali bin Abi Thalib itu sangat besar, minithnataini, dari dua hal. Yang paling ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib ada dua hal. Yang pertama, tulil amali, angan-angan yang panjang. Al-amal dengan amani sama, angan-angan yang panjang. Ini yang paling ditakutkan. Kemudian yang kedua, wattiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Qala, apa kata Ali bin Abi Thalib? Fa amma tulul amal, adapun angan-angan yang panjang, fayunsil akhirata, bisa membuat kita lupa terhadap negeri akhirat. Betul tidak? Orang kalau merasa hidupnya masih panjang, dia akan santai. Ya, dia akan santai. Dia merasa hidupnya masih panjang. Makanya Nabi SAW sering mengingatkan kita, sering-sering mengingat apa? Kematian. Karena di antara faidah mengingat kematian adalah orang itu akan semangat melakukan ketaatan. Dia tahu dia akan mati, maka dia akan persiapkan bekal. Tapi kalau orang merasa tenang saja, masih panjang kok, tenang saja. Sampai ada sebagian pemuda mengatakan, cuma tatobat katanya.
Jemaah taloka, toa, taubat. Ya, selesai dia mengucapkan itu mati. Ya, subhanallah. Makanya itu yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun yang namanya tulul amal, angan-angan yang panjang ini, fayunsil akhirata, membuat lupa terhadap negeri akhirat. Wa amma tiba'ul hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu. Kenapa ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib? Fayasuddu, karena dia bisa menghalangi anil haq, dari kebenaran. Ya. Ngikutin hawa nafsu, dorongan hawa nafsu, itu bisa membuat orang terhalang dari kebenaran setelah dia tahu itu benar. Ya. Seseorang dia sudah tahu riba itu haram, dia tahu, tetapi masih hawa nafsunya, tetap dia akan langgar. Ya. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada kita semua, ala, ketahuilah, wa inna dunya, sesungguhnya dunia ini, qad wallat, sungguh telah mulai beranjak, berjalan, mudbiratan, membelakangi kita. Berjalan membelakangi artinya mendekat atau menjauh, datang atau pergi. Pergi. Sungguhnya dunia ini sudah mulai walat, berjalan, mudbiratan, memberikan duburnya kepada kita, artinya membelakangi kita, menjauh, akan pergi, akan sirna. Wal akhiratu, sedangkan akhirat sudah mulai beranjak, muqbilatun, menghadap kita. Ya. Walikulli wahidatin banun, dan masing-masing dari keduanya, yaitu dunia dan akhirat ini, banun, punya anak keturunan. Fakunu, maka hendaklah kalian menjadi min abna'il akhirah, anak keturunan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anak keturunan dunia. Kenapa? Fa innal yauma, karena hari ini, dunia ini, amalun, kesempatan beramal, wala hisab, belum ada hisab, belum ada interogasi, belum ada pertanyaan, kesempatan beramal. Wa godan, tapi ingat, besok. Apa yang dimaksud dengan besok? Hari kiamat akhirat. Hisabun, yang ada hanyalah pertanyaan, wala amal, tidak ada lagi kesempatan beramal. Ya, kesempatan kita sedikit, jemaah sekalian. Sama tidak semua kesempatan kita ini? Beda. Ya, beda. Kata Ali bin Abi Thalib, kesempatan kita beramal itu di mana? Di dunia. Dan umur kita sama tidak? Beda-beda. Beda-beda. Ada yang Allah berikan kesempatan hanya 25 tahun, ada yang Allah berikan kesempatan 30 tahun. Sebentar, jemaah sekalian. Dan subhanallah, ada 3 bentuk kehidupan: kehidupan dunia, kehidupan barzakh, kehidupan akhirat. Yang paling singkat kehidupan dunia. Nabi SAW, beliau hidup berapa tahun? 63 tahun. Tapi beliau berada di alam barzakh sudah berapa tahun? Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ya. Dunia ini yang paling singkat, tapi dia yang paling kita kejar. Ajibnya, ini yang paling singkat, dunia ini. Alam barzakh nomor 2, kemudian akhirat yang wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat yang lebih baik dan yang paling kekal. Tapi dia yang paling kita lupakan, akhirat ini. Subhanallah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik. Saya tambahkan sedikit saja supaya selesai. Wa hadza Abu Darda radhiyallahu an, dan ini Abu Darda. Abu Darda, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Darda ini, jamaah sekalian, saking ibadahnya, saking banyak ibadahnya, sampai dia di stop. Sampai dia di stop. Salat tahajudnya saking banyaknya, sampai dia disuruh tidur. Antum tahu kisahnya dengan Salman. Karena Abu Darda ini dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi datang berkunjung ke rumahnya Abu Darda, dia tidak menemukan Abu Darda. Yang dia temukan adalah Ummu Darda dalam kondisi yang tidak terurus. Kata dia, ada apa denganmu wahai Ummu Darda? Kenapa engkau memperlakukan dirimu seperti ini? Kok tidak terurus sekali? Kata dia, sesungguhnya saudaramu tidak ada hasrat kepadaku. Sibuk ibadah. Akhirnya Abu Darda pun pulang. Ya. Kemudian disuguhkan makanan untuk Salman. Apa kata Salman Al-Farisi? Makan. Abu Darda mengatakan, ini saya sedang puasa. Salman Al-Farisi mengatakan, saya adalah tamumu, hormati saya. Aku tidak mau makan sampai engkau makan. Terpaksa Abu Darda dia batalkan. Subhanallah.
Kemudian di malam hari Salman Al-Farisi tidur dengan Abu Darda. Tiba-tiba Abu Darda bangun untuk sholat tahajud, ditarik tangannya oleh Salman, tidur. Tidur. Di tengah malam bangun lagi. Apa kata Salman? Tidur. Sehingga tersisa sepertiga malam terakhir. Apa kata Salman? Sekarang bangun. Kemudian Salman mengatakan, inna li rabbika alaika haqqa, Tuhanmu ada hak atas dirimu yang harus engkau berikan. Ya. Wa li ahlika alaika haqqa, tapi istrimu juga punya hak atas dirimu yang harus engkau berikan. Wa li jasadika alaika haqqa, tubuhmu juga ada hak yang harus engkau berikan. Jadi maksud saya, Abu Darda ini ibadahnya luar biasa sampai di stop. Tapi lihat apa ucapan dia. Kana yaqul, dia mengatakan, inna asyadda ma akhafu ala nafsi, sesungguhnya asyadda yang paling besar, ma akhafu yang aku takutkan, ala nafsi terhadap diriku, yaumal qiyamah pada hari kiamat, an yuqala li, apabila ditanyakan kepadaku oleh Allah, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad alimta, engkau punya ilmu, fa kaifa amilta fi ma alimta, bagaimana engkau amalkan ilmumu. Itu yang paling dia takutkan. Padahal ibadahnya non-stop. Ibadahnya non-stop. Ya. Tapi yang paling aku takutkan, kata dia, kalau Allah bertanya kepadaku, Abu Darda, engkau sudah punya ilmu, untuk apa engkau gunakan ilmu? Engkau amalkan atau tidak? Baik. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in. Apa kata Imam Ibnu Abi Mulaikah? Adraktu 30, aku telah berjumpa dengan 30 orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa, semua mereka mengkhawatirkan sifat kemunafikan ala nafsihi, terhadap diri mereka. 30 orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, semua mereka khawatir jangan-jangan punya sifat kemunafikan. Ma minhum, tidak ada di antara mereka ahadun, seorang pun, yaqulu, dengan pedenya mengatakan, tidak ada, innahu ala imani Jibril wa Mikail, bahwa imannya seperti malaikat Jibril dan Mikail. Tidak ada. Tiba-tiba datang orang Murji'ah mengatakan, siapa yang berzina 60 kali imannya tetap sama dengan imannya malaikat Jibril. Ini orang Murji'ah. Siapa yang berzina 60 kali imannya sama dengan Jibril, imannya sama dengan Mikail, imannya sama dengan Nabi Muhammad alaihissalam, imannya sama dengan Abu Bakar. Padahal ini 30 sahabat Nabi alaihissalam, tidak ada yang berani pede mengatakan, iman saya sama dengan malaikat Jibril dan Mikail. Wa qala al-Bukhari fi sahihi, yang terakhir Imam Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, babu khaufil mu'min, bab tentang rasa takutnya orang yang beriman, min an yahbita amaluhu, apabila amalnya itu batal, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak menyadarinya. Inilah dia para jemaah sekalian tentang hakikat harapan dan angan-angan. Jadi harapan itu yang punya 3 sifat tadi. Rasa cinta terhadap apa yang kita harapkan, takut jangan-jangan tidak kesampaian, dan yang terakhir ada usaha untuk mewujudkannya. Kalau tidak ada yang 3 ini, maka itu angan-angan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini apa bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bismillah, bagaimana maksud hadis tentang dibebaskan dari neraka sedangkan neraka masih kosong? Maksudnya, kata para ulama, orang yang dibebaskan dari api neraka maksudnya dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk tidak melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Itu maksudnya. Dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk tidak melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Bukan berarti dia maksum, bukan berarti dia maksum. Seandainya pun dia jatuh nanti ke dalam dosa, maka dia akan segera bertaubat. Itu dia maksud orang yang dibebaskan dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon nasihat supaya bisa menghindari maksiat, karena setiap ingin berhenti ada angan-angan kuat atau nafsu yang sangat sulit untuk dihindari. Terkadang saya menangis menyesali perbuatan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Seseorang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, di antara rem yang paling kuat untuk mengerem seseorang supaya tidak jatuh dalam dosa itu ada dua. Kata beliau, di antaranya, ini bukan semuanya, di antaranya ada dua rem. Yang pertama adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kenapa? Kata Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqhul Asma'il Husna, beliau mengatakan karena seseorang tidak mungkin dia bisa berbuat maksiat kecuali dengan menggunakan nikmat Allah. Menyalahgunakan nikmat. Ya, menyalahgunakan nikmat. Apapun maksiat yang kita lakukan pasti kita menggunakan apa? Nikmat Allah. Misalkan kita melakukan ghibah, kita menggunakan nikmat apa? Nikmat lisan yang Allah berikan. Kita mendengar musik, kita menggunakan apa? Nikmat telinga yang Allah berikan. Ya. Kita melihat yang haram, kita menggunakan nikmat mata yang Allah berikan. Kita misalkan membeli khamar, kita menggunakan nikmat harta yang Allah berikan. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, tidakkah engkau malu menyalahgunakan nikmat Allah di bawah pengawasan Allah? Allah berikan engkau nikmat, kata beliau, lalu engkau salah gunakan dan Allah melihat engkau menyalahgunakannya. Tidakkah engkau malu? Yang pertama, rem yang sangat kuat, kata Syekh Abdul Razak. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Malu kalian kepada Allah. Ini rem paling kuat. Kemudian yang kedua adalah termasuk rem yang sangat kuat, al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba tumbuhkan ini. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ya, perbanyak membaca ayat-ayat tentang ancaman Allah ketika ada keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan diantaranya juga jangan sering-sering menyendiri. Ya, jangan sering-sering menyendiri. Lakukan aktivitas yang bermanfaat. Jangan menyendiri kemudian tidak melakukan hal-hal. Itu akan dibuat digoda oleh syaitan. Karena Nabi SAW mengatakan, menggambarkan syaitan itu seperti serigala. Kata Nabi SAW, fa inna dhi'ba ya'kulu minal ghanamil qasiyah. Yang namanya serigala, dia hanya menerkam kambing yang berpisah dari kawanannya. Serigala itu akan menerkam, memakan kambing yang menyendiri berpisah dari kawanannya. Ya, yarhamukallah. Baik, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat biar saya tidak terjerumus ke dalamnya? Ilmu filsafat itu ilmu sesat. Ya, jadi jangan antum terjerumus ya. Ilmu sesat itu saja sudah. Yang penting antum tahu itu sesat, jangan masuki. Ya.
Dan dia juga tidak pantas dikatakan ilmu, tidak pantas. Kata Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan tentang saudara tiri dari filsafat. Apa saudara tiri filsafat? Kalam, ilmu kalam, ilmu kalam. Apa kata Imam Malik rahimahullah? "Lau kana al-kalamu ilman latakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un kama takallamu fil ulumi asy-syar'iyyah." Seandainya ilmu kalam itu betul-betul ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya sebagaimana mereka membicarakan ilmu syariat lainnya. Walakinnahu batilun yadullu ala batil. Tetapi kalam itu adalah kebatilan yang membawa kepada kebatilan. Itu kata betul. Ini bukan ilmu, ya, tapi kesesatan, maka jangan untuk masuki. Bagaimana ciri-ciri orang yang menganut paham tersebut? Mereka mengedepankan akal. Mereka mengedepankan akal. Jelas dalil Al-Quran, jelas dalil hadis, tapi tidak sesuai dengan akal, maka ditolak. Ya, di antara tokohnya, tokoh ilmu kalam yang merupakan saudara tiri dari ilmu filsafat adalah Az-Zamakhsyari, penulis kitab Tafsir Al-Kasyaf. Apa kata Az-Zamakhsyari? Dia mengatakan dalil atau pegangan di dalam beragama itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil di dalam beragama itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Begitu pula Al-Qur'an, kata dia. Sampai di sini bagus. Dalilnya itu adalah sunnah dan Al-Qur'an. Tetapi setelah dalil akal, kata. Tambahannya ini yang nyesek. Ini ucapannya Az-Zamakhsyari. Dia mengatakan apa? Dalil dalam beragama itu sunnah Nabi SAW dan Al-Quran ba'da adillatil aql, setelah dalil akal. Artinya yang menjadi penimbang itu akal. Sesuai dengan akal terima, tidak sesuai dibuang. Baik. Kenapa di perguruan tinggi ada jurusan ilmu filsafat? Antum tanya mereka, jangan tanya saya. Tanya mereka. Saya mau beli motor, uangnya tidak cukup. Taib. Terus ada terusnya. Ada teman yang nalangin, ya, nalanginnya cuma-cuma, artinya tidak ada bunganya, dikasih pinjam ini. Namun beli atau jangan-jangan nalanginnya juga gratis, cuma-cuma, tidak dikasih pinjam tapi dikasih tambahan. Hanya saja beliau ini pegawai bank, ya, pegawai bank. Halalkah pemberiannya tersebut? Yang pertama, para ulama mengatakan kalau seandainya orang yang memberikan kita suatu pemberian itu dia punya dua pekerjaan, yang satunya haram, yang satunya halal. Misalkan dia pegawai bank, tetapi dia juga punya toko, misalkan toko. Kalau seperti ini kondisinya, maka kedepankan husnuzan. Kedepankan husnuzan. Bisa jadi yang dia berikan itu dari hartanya yang halal, bisa jadi. Kenapa? Al-aslu fil muslim as-salamah. Hukum asal seorang muslim itu selamat dari prasangka buruk kita. Ya, itu hukum asal seorang muslim, selamat dari prasangka buruk kita. Baik. Bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu dia punya pekerjaan lain, kita tidak tahu, maka jangan cari-cari tahu. Ya, husnuzon, sudah husnuzon. Kecuali kalau antum yakin 100% orang ini nggak punya kerjaan lain kecuali sebagai pegawai bank, nggak punya kerjaan lain, antum yakin 100%. Disinilah khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan jangan terima, sebagian ulama mengatakan silahkan terima. Dia memberikan anda dengan cara yang halal, yaitu ngasih. Adapun haram ribanya itu pada dia. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin beliau membuat satu kaidah. Semua harta yang haram gara-gara transaksinya,
maka bagi pihak yang ketiga yang tidak ikut transaksi itu halal bagi dia. Ini kaidah Syekh Ibnu Utsaimin. Baik. Yang tidak ikut transaksi itu. Beliau berdalil dengan jadi tidak semua orang yang haram bagi saya kemudian haram bagi antum, ya. Misalkan pegawai bank itu haram dia lakukan banknya, ya. Tetapi yang dia berikan belum tentu haram. Dalilnya kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya pihak ketiga itu terkadang dia tidak kena oleh larangan tersebut, yaitu kasusnya Barirah. Barirah pernah diberikan zakat oleh seseorang, diberikan zakat. Setelah diterima oleh Barirah zakat tersebut, maka Barirah memberikannya kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Diterima oleh Nabi SAW. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa antum terima? Itu zakat, itu zakat. Barirah menerimanya zakat. Apa kata Nabi SAW? Untuk Barirah zakat, untuk saya hadiah. Baik. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau antum ingin bersikap hati-hati, ya sudah, gak usah ini. Ya. Lalu apa solusinya? Mau beli motor tidak ini? Beli sepeda.